Halo guys, kami di sini akan mencari kan tiluan boy. Halo guys, Halo, jadi guys. saya di sini arek ke vlog guys, arek review aya di pasar guys. Halo guys. Ayo. Got the kick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansur Rohmat dari kelas 12 pemasaran 1. Saya di sini akan menjelaskan lembaga waralaba dalam bisnis retail. Dalam kehidupan sehari-hari kita tentu banyak sekali memanfaatkan berbagai lembaga waralaba. Misalnya, saat kita berbelanja berbagai kebutuhan di minimarket, minimarket merupakan salah satu contoh dari bisnis waralaba yang sering kita temui. Selain minimarket, kita juga sering sekali berbelanja di outlet-outlet penjualan barang seperti handphone maupun makanan-makanan bermerek luar negeri. Outlet-outlet tersebut juga termasuk lembaga waralaba. Saat ini bisnis waralaba begitu menjamur dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari berbagai jasa seperti ojek online sampai dengan online shop yang semakin hari semakin merajai. Lalu, bagaimana cara melakukan bisnis waralaba? Guna lebih jelasnya, simak pembahasan berikut. A. Lembaga waralaba dalam bisnis retail. Dalam bisnis retail, waralaba dapat diartikan sebagai usaha yang memberikan keuntungan yang istimewa. Usaha waralaba dapat berbentuk badan usaha maupun perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual yang dimilikinya. 1. Jenis lembaga waralaba. Berikut berbagai jenis lembaga waralaba yang bergerak di bidang perdagangan dan penjualan. A. Menurut asal produk dan layanan yang diberikan. 1. Waralaba luar negeri. Bentuk usaha waralaba di luar negeri tergolong sangat modern, yang dikemas secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Waralaba luar negeri umumnya lebih cenderung disukai karena sistemnya lebih jelas. Merek dagang sudah diterima berbagai negara dan dapat dijadikan lebih bergengsi. Kedua, waralaba dalam negeri. Waralaba dalam negeri berupa usaha waralaba yang ada di dalam negara Indonesia. Usaha waralaba dijadikan salah satu pilihan dispensasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha. B. Menurut metode pengoperasiannya. 1. Waralaba dengan format bisnis. Pada waralaba dengan format bisnis,
franchisor memberikan lisensi atau hak kepada franchisor untuk menjual produk atau jasa menggunakan merek identitas dari sistem yang dimiliki franchisor itu sendiri. Kedua, waralaba produk dengan merek dagang, pemberian hak dan izin pengelolaan dari franchisor kepada franchisee untuk menjual produk dengan menggunakan merek dagang dalam bentuk distributor, agen, atau lisensi dari penjualan. Kedua, keuntungan dan kegagalan dalam bisnis waralaba. Dalam suatu bisnis tentu kita sering menemui untung dan rugi. Hal ini juga terdapat dalam bisnis waralaba. Berikut keuntungan dalam bisnis waralaba. A. Mendapatkan berbagai manfaat dari ekspektasi cepat dan luas tanpa melakukan pinjaman atau resiko finansial bagi pemberian hak. B. Guna memperkuat nama franchisee, maka tiap penerimaan hak harus berdasarkan penjualan dan organisasi keseluruhan untuk bisa melakukan pengiklanan besar-besaran. C. Penerimaan franchisee, individu dapat melakukan promosi di daerah mereka sesuai persetujuan yang ada. D. Bagi para calon pengusaha yang ingin melalui usaha baru akan mendapatkan rencana operasi bisnis dengan arah yang jelas dari pemberi franchisee. E. Mendapatkan bantuan modal dan profit tinggi karena telah teruji. F. Standarisasi mutu dan dapatkan bantuan manajemen. G. Penerimaan franchisee diberikan nasihat atau sebuah lokasi usaha yang telah ditetapkan. Berikut berbagai contoh kegagalan kerja sama antara franchisor dan franchisee. A. Penyebab kegagalan franchisor diantaranya franchisor menjalankan bisnisnya dengan buruk, penyeleksian franchisor yang tidak cepat, uji coba yang tidak memadai, franchisor kekurangan modal, dan pembuatan kultur yang buruk. B. Penyebab kegagalan franchisor diantaranya franchisor yang minim keberanian, puas dengan dirinya sendiri, berharap terlalu banyak, tidak mengikuti sistem, campur tangan dengan pihak lain yang bermain curang, dan tidak memiliki bakat. 3. Peranan lembaga waralaba dalam dunia bisnis dan pemasaran. Lembaga waralaba tentu memberikan kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Pengusaha kecil mampu memanfaatkan sistem waralaba dalam mengembangkan usahanya. Berikut berbagai peran lembaga waralaba dalam dunia bisnis dan pemasaran. A. Waralaba mendapatkan keuntungan dengan risiko yang lebih rendah karena produk yang dihasilkannya sudah mempunyai nama dalam pandangan pikiran konsumen. Di samping itu, franchisee mendapatkan keuntungan dari pengguna paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang. B. Waralaba dapat memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan franchisor dalam memperbaiki bisnis, sehingga bisnis tersebut tetap kompetitif, terutama dalam pemilihan lokasi yang menguntungkan karena kesuksesan bisnis waralaba sangat ditentukan oleh pemilihan lokasi yang tepat dan strategis sehingga memiliki peluang pasar yang bagus. C. Waralaba mendapat pelatihan khusus yang telah berstruktur dari pihak franchisor atau pemberi waralaba untuk mengatasi kendala pengetahuan yang mereka miliki. Di samping itu, waralaba dapat memanfaatkan pengalaman organisasi dan manajemen kantor franchisor. Walaupun dia tetap mandiri dalam menjalankan bisnisnya sendiri, waralaba mengeluarkan biaya yang lebih rendah dibandingkan bila mereka mencoba menjalankan bisnis sejenis secara mandiri. Hal ini dimungkinkan karena franchisor tidak lagi memperhitungkan biaya-biaya percobaan yang telah dilakukannya.
Keempat, jenis-jenis waralaba di Indonesia. Berikut berbagai jenis waralaba dan contohnya yang sering kita temui di lingkungan sekitar kita. A. Kategori di bidang minimarket. Di dalam mendirikan seusaha waralaba minimarket, sistemnya sama dengan pendirian minimarket lainnya. Bedanya dengan memakai nama usaha pencipta aslinya. Biasanya usaha waralaba minimarket didirikan berdekatan dengan pemukiman pendudukan, misalnya kampung, perumahan, tempat kos, atau asrama. Waralaba minimarket diidentik dengan sebuah bentuk usaha yang didirikan dengan meminta izin pada pemilik atau pencipta usaha minimarket aslinya. Dengan adanya waralaba minimarket, kebutuhan sehari-hari rumah tangga bisa dilayani oleh usaha tersebut. 1. Indomart. Indomart merupakan usaha waralaba yang berbentuk minimarket. Setiap konsumen Indomart pada umumnya bisa mengambil sendiri barang kebutuhan yang terdapat di rak toko tersebut. Kedua, Alfamart. Dalam usaha Alfamart disediakan aneka kebutuhan sehari-hari tersedia dekat pada posisi yang strategis dengan para konsumennya. Alfamart menyediakan kebutuhan rumah tangga mulai dari sembako hingga alat kebersihan rumah tangga. Dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan kata yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.